Tingkat pengangguran di Kota Tangerang berdasarkan data BPS yang dilansir di berbagai media pada tahun 2021 meningkat 0,44% dibanding tahun 2020. Tercatat, angka pengangguran di 2020 ada 97.344 orang dan naik menjadi 103.357 orang pada tahun 2021. Ditenggarai penyebab meningkatnya angka pengangguran tersebut dikarenakan efek pandemi COVID-19 serta penerapan PPKM di Kota Tangerang. Namun, di saat pandemi berangsur membaik dengan segala pelonggarannya, bagaimana angka pengangguran di Kota Tangerang? Kita ketahui angka yang dilansir BPS cukup tinggi. Apakah angka tersebut benar warga ber-KTP Kota Tangerang atau penduduk berdomisili di Kota Tangerang? Kita akan mendengar penjelasannya langsung bersama Kepala BPS Kota Tangerang, Bapak Muladi Widastomo. Apa kabar, Pak? Sehat, Mas Andi. Alhamdulillah, Pak. Pak, dari isu-isu yang beredar, Pak, angka pengangguran di Kota Tangerang itu cukup tinggi, Pak. Tapi sebenarnya angka pengangguran versi BPS itu ada berapa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, angkanya, Pak? Ya. Seperti yang kita lansir ya setiap tahun itu angka pengangguran BPS Kota Tangerang melalui survei yang kita namakan Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional itu memang sebesar 103,5 ribu jiwa. Itu adalah penduduk Kota Tangerang ya. Itu jadi semua yang berdomisili di Kota Tangerang kita lakukan pendataan, dapatlah angka dari hasil survei Sakernas itu sebesar 103,5 ribu jiwa. Ya. Tapi dari banyaknya itu kira-kira ada kategori pengangguran tersebut nggak versi BPS, Pak? Ya, BPS memakai standar ILO ya, ada 4 kategori ya jenis pengangguran, yaitu pertama tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan, yang kedua adalah tenaga kerja yang sedang membuka lapangan usaha, yang ketiga, tenaga kerja yang tidak mencari lagi karena merasa tidak akan mendapatkan atau putus asa. Yang keempat, itu adalah tenaga kerja yang tidak mencari lagi karena dia merasa sudah dapat pekerjaan tapi belum memulai, belum dimulai. Itu ada 4 kategori. Dari 4 kategori tersebut, Pak, kira-kira berapa, Pak, pengangguran kategori versi pengangguran terbuka, Pak? Nah, kalau pengangguran terbuka ya semua itu ya sebesar 103,5 ribu, tapi kita klasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan lapangan usaha mana yang paling terdampak besar. Ya, dari sisi pendidikan itu ada yang terdampak besar adalah dari SLTA, pendidikan SLTA. Sebesar 23%. Nah, yang paling sedikit adalah ya itu tingkat universitas sebesar 3% saja. Untuk klasifikasi lapangan usaha, yang paling terdampak adalah sektor industri manufaktur. Seperti kita ketahui, Kota Tangerang adalah kota industri. Iya, betul. Jadi, paling terdampak sangat besar. Ya. Yang kedua adalah sektor lapangan usaha, di mana ada bandara ya di sana. Yang ketiga, sektor perdagangan. Itu ya. Berarti cukup banyak klasifikasinya ya, Pak? Ya? Cukup banyak, yang agak rumit juga kalau mau dijelaskan. Tapi bisa dijelaskan, Pak, pembaruan data yang dilakukan BPS ini ada berapa kali, Pak, tiap tahunnya, Pak? Ya. Sebetulnya untuk leveling ada level-levelnya ya kita lakukan setahun 2 kali. Itu pada bulan Februari kita lakukan sensus angkatan kerja itu levelnya untuk provinsi saja. Jadi tidak bisa digunakan. Dengan sampelnya yang 25 blok sensus. Sementara untuk yang di level kabupaten kota itu dilakukan setiap tahunnya itu di bulan Juli dan Agustus. Itu lebih banyak ada 100 blok sensus dan 1000 rumah tangga. Ya, itu kita sampel kita dapatkan ya jumlah angkatan kerja. Memang agak besar karena itu yang kita cacah adalah atau kita data adalah seluruh penduduk. Itu yang membedakan dengan level yang dicapai oleh pihak lain. Ada gap di sana bahwa kita ada sampai 103,5. Di lain sisi hanya mendapatkan 22.000 jiwa saja. BPS bisa mendapat data tersebut, proses pendatanya itu kalau boleh tahu seperti apa, Pak? Jadi kita lakukan pendataannya sampel. Ya, pelaman sampel sebanyak
100 blok sensus ya itu dipilih dari pusat yang menentukan, pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota. Dari 100 sampel itu kita pilih 10 rumah tangga terpilih, jadi ada 1000 rumah tangga. Nah, itu mewakili pendataan Kota Tangerang yang dilakukan selama bulan Juli sampai Agustus. Ya, memang dari 100 itu kita butuhkan tenaga mitra namanya, ya itu sebanyak sampai jumlahnya ratusan. Jadi memang karyawan kita hanya 27, tapi di belakang kita banyak tenaga mitra yang mendukung pendataan yang sudah terkualifikasi itu. Ya. Oh, berarti dari penjelasan Bapak, data 103.000 itu merupakan sampel, Pak? Iya, betul. Ya. Jadi ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau sampel itu ya merupakan data agregat. Agregat itu maksudnya ya pada saat satu rumah tangga itu mewakili, ya kalau kita tarik 1000 berarti satu responden mewakili 2000 rumah tangga, ya kan, atau 1.900 ya. Jadi perlu diluruskan kepada masyarakat pada saat agregat atau sampel sebetulnya cukup sampai di angka 9,07% saja ya, karena kita untuk indikator ya itu hanya persentasenya saja. Masalah terjadi pada saat dikonversikan dengan jumlah angkatan kerja yang jumlahnya 1.141.000. Dapatlah angka 103.500 itu tadi. Padahal sesungguhnya untuk proyek pembangunan Pak Wali juga menyadari bahwa BPS hanya menyediakan data indikator yang berupa agregat, data agregat tadi. Gitu. Pak, infonya BPS akan melakukan verifikasi data bersama Disnaker, Pak, terkait untuk pengangguran ini, Pak. Apakah BPS terbuka untuk itu, Pak? Wah, kita sangat mendukung sekali, ya. Sebagai salah satu tusi kita, ya, pembina data sektoral, ya, kita memang mengharapkan ada sensus, ya, yang sifatnya by name address, yang merupakan tusi atau tugas dari OPD ya sebagai mereka penyedia data sektoral ya, dengan ada kolaborasi ini satu data ini nanti kita mungkin bisa samakan baik itu konsep definisinya ya, metodologinya, data itu bisa dibagi pakaikan, itu sesuai dengan amanah presiden ya untuk menuju satu data Indonesia gitu. Disnaker mengklaim telah menggelar 22 virtual job fair dengan ribuan lowongan dari puluhan perusahaan dan dengan puluhan formasi jabatan di setiap bulannya. Apakah hanya job fair solusi dari pemerintah Kota Tangerang, dan apakah virtual job fair mampu mengentaskan angka pengangguran? Saat ini saya sudah bersama Ujang Hendra selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, tadi saya sebelumnya sudah dari BPS Pak, dan mendapat data bahwa angka pengangguran di Kota Tangerang itu cukup tinggi Pak. Nah, kira-kira dari Pemkot Tangerang sendiri itu sudah melakukan apa aja Pak untuk menekan angka pengangguran tersebut Pak? Ya, memang seperti diketahui oleh masyarakat semuanya bahwasannya dalam RPJM Bapak Wali Kota kita memang kita juga menempatkan berkaitan dengan angka pengangguran yang memang didapatkan dari BPS. Untuk itu kewajiban kita sebagai pemerintah Kota Tangerang untuk dapat melayani dalam menuntaskan jumlah pengangguran yang ada melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat membuat jumlah pengangguran itu berkurang di Kota Tangerang. Apa aja Pak kira-kira kegiatannya itu Pak? Ya, ada beberapa yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan kerjasama dengan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, untuk disalurkan baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan BKK, dengan kita membuat suatu forum, yaitu forum BKK, di mana Bursa Tenaga Kerja Khusus itu bagi mereka-mereka yang baru lulus itu difasilitasi. Selanjutnya kami juga melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi dan kewirausahaan, dengan harapan bagi yang mereka ingin bekerja, mereka mengikuti pelatihan yang berbasis kompetensi. Untuk yang mereka ingin berwirausaha, entrepreneur, kita melakukan pelatihan berbasis kewirausahaan. Selain daripada itu, dengan inisiasi Bapak Wali Kota, kita sudah melaksanakan 2 program, yaitu program penempatan kerja bagi mereka kaum difabel dan bagi mereka yang memang kondisi ekonominya sangat-sangat di bawah garis kemiskinan.
Kalau untuk penyediaan lowongan kerja gitu Pak, ada Pak kegiatan tersebut Pak? Iya, kegiatan-kegiatan menyalurkan mereka dari yang pengangguran di Kota Tangerang itu kami melakukan job fair baik itu secara virtual maupun job fair yang kami lakukan di kelurahan-kelurahan. Pak, dari job fair sendiri Pak, kira-kira jumlah pelamar dengan yang keterima itu bisa dikatakan nggak Pak jumlahnya? Ya, jadi gini, jumlah ya selama job fair virtual yang kami lakukan ada 44.000 lowongan kerja. Dari 44.000 lowongan kerja yang melamar sebanyak 41.000. Nah, yang diterima selama job fair ini jumlahnya sekitar 9.400-an. Oh, berarti cukup jauh ya Pak ya? Ya, memang cukup jauh itu yang melalui job fair. Tapi kan ada yang tidak melalui virtual, ada yang secara langsung dilakukan. Jadi sisanya tetap lowongan itu terisi. Kira-kira di Snaker sendiri itu ada gak Pak program untuk meningkatkan kualitas sumber daya para pencari kerja ini Pak? Ya, untuk mengantisipasi dari evaluasi yang telah kita lakukan, kami akhirnya coba melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja yang tersedia di Kota Tangerang ini. Oke Pak, jadi ini ya Pak, tempat BLK di Cibodas ya Pak ya? Iya, ini adalah BLK yang paling dekat dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Tapi selain di Cibodas ini, apa ada lagi Pak BLK selain di sini Pak? Iya, kebetulan di Kota Tangerang ini kita memiliki 4 bangunan BLK. Yang pertama adalah di Cibodas, yang kedua adalah di Benda, yang ketiga di Larangan, dan yang masih dalam proses untuk penyempurnaan di BLK Cipondo. Oke, Pak, kalau boleh tahu pelatihan-pelatihan apa aja Pak yang ada di BLK ini Pak? Untuk pelatihan-pelatihan yang ada di BLK Kota Tangerang, yang pertama adalah pelatihan montir mobil ya. Terus pelatihan teknik AC atau pendingin, terus pelatihan las, pelatihan menjahit, pelatihan perhotelan, pelatihan sablon dan digital printing. Oh, berarti cukup banyak ya Pak ya? Banyak, betul. Kalau untuk bisa mendaftar Pak, jadi belajar untuk jadi BLK di sini Pak? Kalau mau bagi mereka yang ingin mendaftar mengikuti program pelatihan di BLK ini, dia bisa menggunakan aplikasi Tangerang Live dan mereka bisa langsung masuk ke fitur cakap kerja. Oke. Pak, dari banyaknya program-program ini Pak, seefektif apa Pak untuk menyerap angka pengangguran Pak? Iya, jadi memang ya kita ini selalu berusaha untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang kira-kira gitu bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kota Tangerang, baik yang berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan. Jadi pelatihan-pelatihan itu diharapkan bisa diterima di dunia perusahaan gitu. Pak, tadi sebelumnya saya sudah ke kantor BPS dan bertemu dengan Kepala BPS. Dia mengatakan bahwa data yang digunakan itu adalah data sampel, Pak. Nah, kira-kira ada sinkronisasi nggak, Pak, dengan Disnaker untuk mengatasi angka pengangguran di Kota Tangerang? Iya, kita sudah melakukan kerjasama dengan BPS untuk mensinkronisasi dari data yang dikeluarkan BPS berkaitan dengan angka pengangguran terbuka. Jadi kita nanti bulan Oktober ini akan melaksanakan kegiatan yang menyinkronkan data BPS dengan data yang akan kita lakukan. Data yang dihadirkan BPS benar adanya. Disnaker pun telah menghadirkan ribuan lowongan kerja dan sudah dirasakan manfaatnya oleh 9.000 para pencari kerja. Karena memang ribuan lowongan kerja tersebut harus diiringi dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apakah kita sudah meningkatkan kemampuan diri kita sebagai pencari kerja?
atau sekedar melempar puluhan hingga ratusan berkas lamaran? Menjadi pekerja atau berwirausaha rasanya bisa kita pilih dengan tepat dan bijaksana, asal kita sudah mengenali kompetensi diri kita sendiri. Saya Erdial Fariski, sampai jumpa.